Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Sinta Wulandari akan membahas mengenai aplikasi pewarnaan graf untuk menumbuhkan kreativitas matematika pada indikator fluensi. Langsung saja kita masuk ke dalam materi. Yang pertama itu indikator fluensi. Nah, indikator ini merupakan cara penilaian, yaitu siswa mampu menjawab dengan sejumlah jawaban. Selain itu, siswa lancar dalam mengungkapkan gagasan dengan cepat. Nah, pada aspek kelancaran, penilaian bukan hanya didasarkan penilaian hasil semata, melainkan penilaian proses saat siswa memecahkan suatu permasalahan yang diberikan guru. Jadi, cara siswa dalam memecahkan masalah pun menjadi salah satu indikator dalam penilaian tersebut gitu. Selanjutnya, langkah-langkah aplikasi pewarnaan simpul pada traffic light di persimpangan jalan. Yang pertama, kita mengubah simpang jalan dan arus menjadi graf. Simpul mewakili arus dan garis mewakili arus yang tidak bisa berfungsi bersama-sama. Kemudian, simpul-simpul tersebut dihubungkan satu sama lain. Yang kedua, gunakan algoritma Welch-Fowell untuk mewarnai setiap simpul dari graf, untuk melihat arus mana yang dapat berfungsi bersama-sama, dan jumlah warna atau bilangan kromatik yang akan membantu pada langkah berikutnya. Dan yang terakhir, yaitu menentukan solusi alternatif untuk durasi lampu hijau dan merah dalam siklus waktu tertentu. Hal ini dapat dilakukan dengan membagi siklus durasi total lampu merah dan lampu hijau dengan jumlah warna yang diperoleh pada langkah kedua. Dan hasilnya pembagian menunjukkan durasi lampu hijau. Selanjutnya, di sini kita mendapatkan data persimpangan jalan di Bojonegoro yang akan dikaji sebagai berikut. Yang pertama, P1 itu merupakan arus dari jalan Panglima Polim menuju jalan Bojonegoro Ngawi. Kemudian P2 itu arus dari jalan Panglima Polim menuju jalan Dr. Sutomo. P3 arus dari jalan Panglima Polim menuju jalan Untung Suropati. P4 arus dari jalan Untung Suropati menuju jalan Panglima Polim. Dan seterusnya, kemudian P12 itu arus dari jalan Bojonegoro Ngawi menuju jalan Panglima Polim. Langsung saja kita bisa lihat pada ilustrasi persimpangan jalan di Bojonegoro, yaitu di sini dari sebelah bawah itu ada P1, P2, dan P3. Dari sebelah kanan itu ada P4, P5, dan P6. Kemudian dari atasnya itu ada P7, P8, dan P9. Dan dari sebelah kiri itu yaitu P10, P11, dan P12. Tadi dari arah bawah yaitu P1, P2, dan P3 merupakan arus dari jalan Panglima Polim. Kemudian P4, P5, P6 yaitu arus dari jalan Untung Suropati. Kemudian P7, P8, P9 yaitu arus dari jalan Dr. Sutomo. Dan P10, P11, P12 merupakan arus dari jalan Bojonegoro Ngawi. Kemudian kita dapatkan arus-arus yang tidak bisa berfungsi bersama-sama. Yaitu di sini ada arus P2 tidak bisa berfungsi bersama-sama dengan V5, P6, P9, P11, dan P12. Nah, kenapa P2 dia tidak bisa berfungsi bersama-sama? Kita lihat kembali pada ilustrasi persimpangan jalan di Bojonegoro. Di sana kita bisa lihat bahwa P2 itu arahnya dia ke atas ya, yaitu ke arah jalan Dr. Sutomo. Kemudian P5 dia lurus ke kiri, yaitu
ke arah Jalan Bojonegoro Ngawi. Nah, di situ Pi2 dan Pi5 ternyata mereka berpotongan sehingga ada kemungkinan bahwa mereka tidak bisa berfungsi secara bersama-sama. Sama juga dengan Pi6. Nah, Pi6 dan Pi2 juga berpotongan. Kemudian Pi9 juga sama. Pi9 itu dia arahnya ke Jalan Bojonegoro Ngawi, kemudian Pi2 arahnya ke Dr. Sutomo. Nah, mereka berdua itu saling berpotongan sehingga mereka tidak dapat berfungsi secara bersama-sama. Sama halnya dengan Pi3, Pi5, Pi6, Pi8, Pi9, Pi11, dan Pi12, mereka mempunyai masing-masing simpul yang berpotongan. Nah, kemudian dari data ini kita masuk ke dalam langkah-langkah untuk langkah-langkah untuk melakukan perhitungan traffic light pada simpang 4 Untung Suropati. Yang pertama, kita mentransformasikan simpang 4 Untung Suropati menjadi bentuk graf. Di sini gambar grafnya mungkin tidak sesuai ya dengan ilustrasi jalan, tapi penempatan dari setiap simbol itu berurutan. Di sini, dari transformasi graf diketahui simpul Pi1, Pi4, Pi7, dan Pi10 merupakan simpul asing. Artinya, arus yang dinyatakan Pi1, Pi7, Pi4, dan Pi10 dapat berfungsi bersama-sama dengan arus lain. Nah, ketika kita lihat lagi pada ilustrasi jalan persimpangan Untung Suropati, di sana terlihat bahwa Pi1, Pi4, Pi7, dan Pi10 itu mereka tidak ada arus yang berpotongan, sehingga ketika mereka berfungsi dengan secara bersama-sama, maka tidak akan ada suatu kendala. Nah, jadi arus yang dinyatakan oleh Pi1, Pi4, Pi7, dan Pi10 selalu berwarna hijau. Kemudian untuk simpul Pi2, Pi3, Pi5, Pi6, Pi8, Pi9, Pi11, dan Pi12 diberi warna dengan menggunakan algoritma Wedge-Powell. Karena simpul-simpul ini mereka mempunyai masing-masing simpul yang berpotongan sehingga diberikan pewarnaan yaitu dengan algoritma Wedge-Powell. Yang kedua, pemberian warna pada graf dengan menggunakan algoritma Wedge-Powell berfungsi untuk mencari jumlah warna atau bilangan kromatik. Nah, di bawah ini kita mempunyai dua tabel. Poin A, menentukan derajat graf. Di sini Pi2 memiliki derajat 5, yaitu kita bisa lihat pada graf bahwa Pi2 itu terhubung dengan Pi5, Pi6, Pi9, Pi12, dan Pi11. Jadi Pi2 memiliki derajat 5. Kemudian Pi3, dia terhubung dengan Pi6, Pi8, Pi9, Pi11, Pi12, dan Pi5. Jadi dia memiliki derajat 6. Terus Pi5, dia memiliki derajat 5, yaitu Pi5 terhubung dengan Pi2, Pi3, Pi8, Pi9, dan Pi12. Pi6 memiliki derajat 6, yaitu Pi6 terhubung dengan Pi3, Pi2, Pi12, Pi11, Pi9, dan Pi8. Pi8 memiliki derajat 5, yaitu Pi8 terhubung dengan Pi6, Pi5, Pi3,
pi 11 dan pi 12. Kemudian pi 9 memiliki derajat 6, yaitu pi 9 terhubung dengan pi 6, pi 5, pi 3, pi 2, pi 12, dan pi 11. Pi 11 memiliki derajat 5, yaitu pi 11 terhubung dengan pi 9, pi 8, pi 6, pi 3, dan pi 12. Dan yang terakhir yaitu pi 12 memiliki derajat 6, yaitu pi 12 terhubung dengan pi 3, pi 2, pi 5, pi 6, pi 8, dan pi 9. Kemudian, dari data derajat tersebut, atau setelah kita menentukan derajat tersebut, kita susun ke dalam tabel wedge vowel. Ada baris titik, derajat, dan warna. Yang pertama kita isi dulu baris derajat dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, kemudian setelah kita isi titiknya. Nah, titiknya itu harus berurutan. Dan di sini titiknya itu pi 3, pi 6, pi 9, pi 12. Kemudian pi 2, pi 5, pi 8, dan pi 11. Nah, setelah kita menentukan titik, lalu selanjutnya kita mewarnai simbol. Nah, di sini kita lihat lagi pi 3. Misalkan kita warnai pi 3 dengan warna merah. Karena pi 3 itu terhubung dengan pi 6, pi 8, pi 9, pi 11, dan pi 12, dan pi 5, tapi pi 3 tidak terhubung dengan pi 2, maka pi 2 dapat diwarnai dengan warna yang sama, yaitu warna merah. Hal ini berlaku juga dengan pi 6. Di sini, di graf, pi 6 itu ternyata tidak terhubung dengan pi 5. Nah, maka kalau kita mewarnai pi 6 dengan warna biru, kita juga dapat mewarnai pi 5 dengan warna biru. Karena pi 6 tidak terhubung dengan pi 5 gitu. Nah, hal ini dilakukan secara terus-menerus sampai semua simpul terwarnai. Untuk warna itu bisa bebas gimana kita. Bisa juga kita pakai warna yang lain selain merah, kuning, hijau, dan biru. Selanjutnya, berdasarkan pewarnaan graf tersebut didapat bilangan kromatik yaitu 4. Dan arus yang bisa berfungsi bersama-sama dengan arus lain adalah sebagai berikut. Di sini kita bisa dapatkan bilangan kromatik 4, yaitu menghitung dari jumlah warna. Di sini warnanya ada 4, yaitu merah, biru, kuning, dan hijau. Sehingga bilangan kromatiknya itu ada 4. Nah, kemudian arus yang dapat berfungsi bersama-sama yaitu ada pi 2 dan pi 3 yang berwarna merah, kemudian pi 8 dan pi 9 yang berwarna kuning, pi 11 dan pi 12 yang berwarna hijau, dan pi 5 dan pi 6 yang berwarna biru. Nah, setelah kita mewarnai graf dengan algoritma wedge vowel, kemudian berikutnya kita menentukan alternatif solusi durasi lampu merah dan hijau. Berdasarkan data sekunder dari Dinas Perhubungan Bojonegoro, durasi traffic light simpang 4 Untung Suropati adalah 84 detik. Lalu dibagi dengan bilangan kromatik yaitu 4. Didapat lama lampu hijau menyala adalah 21 detik dan lama lampu merah menyala adalah 63 detik. Di sini kita dapatkan 21 detik untuk lampu merah
lampu hijau, kemudian 63 detik untuk warna lampu merah. Ini didapatkan dari 84 kan dibagi 4 sama dengan 21. Nah, 21 ini untuk lampu hijau. Kemudian, untuk lampu merah berarti 84 dikurangi 21, yaitu 63. Nah, setelah kita menentukan itu, kita buat tabel dengan baris simpul, kemudian lampu merah dan lampu hijau. Kita tulis dulu simpul dari Pi1 sampai Pi12 berurutan. Kemudian di sini Pi1, Pi4, Pi7, dan Pi10 mereka lampu merahnya 84 dan hijaunya 0 karena mereka tidak memiliki hambatan ya, jadi mereka dapat berfungsi secara bersama-sama. Nah, untuk simpul selain Pi1, Pi4, Pi7, dan Pi10 mereka mendapatkan durasi lampu merah 63 detik dan lampu hijau 21 detik. Selanjutnya, durasi lampu. Durasi lampu merah dan lampu hijau di simpang 4 untung Suropati menunjukkan lebih efektif dengan pewarnaan simpul menggunakan algoritma Welch-Fowell. Sebelumnya, total durasi lampu hijau adalah 72 detik. Kemudian, dengan pewarnaan simpul, total durasi lampu hijau menjadi di 84 detik. Efisiensinya adalah 84 dikurangi 72 dibagi 72, kemudian dikali 100%, sama dengan 16,67%. Sedangkan untuk total durasi lampu merah sebelumnya adalah 264 detik. Kemudian dengan pewarnaan simpul, durasi total lampu merah menjadi 252 detik. Efisiensinya adalah 264 dikurangi 252 dibagi 252, kemudian dikali 100% sama dengan 4,76%. Jadi, untuk kasus simpang 4 untung Suropati, durasi lampu hijau menyala akan meningkat sebesar 16,67%. Sedangkan durasi lampu merah menyala dapat dikurangi sebesar 4,76%. Kesimpulannya adalah bahwa pewarnaan simpul menggunakan algoritma Welch-Fowell dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas durasi lampu hijau dan lampu merah saat menyala. Hasil pewarnaan simpul menggunakan algoritma Welch-Fowell menunjukkan bahwa durasi lampu hijau bertambah 16,67% dan durasi lampu merah berkurang sebesar 4,76%. Baik, itulah pembahasan mengenai materi pewarnaan graf. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.